Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Sekarang ini memang banyak sekali pertanyaan yang muncul berkaitan dengan masalah sholat berjamaah dengan standar protokol kesehatan, di mana antar satu makmum dengan makmum yang lain mereka merenggangkan softnya. Satu dengan yang lain berjarak 1 meter, 1,5 meter, atau bahkan 2 meter. Lalu bagaimana hukum dalam hal ini? Ini menjadi satu pertanyaan yang harus terjawab. Agar ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita mantap, kita yakin, kita tenang karena telah memiliki jawaban berkaitan ibadah yang kita lakukan. Secara hukum fikih, pada dasarnya ketika seseorang dia itu sholat berjamaah oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shoffi min tamamis sholat. Rapatkan dan luruskan shaf kalian, karena rapat dan lurusnya shaf bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Maka hukum ketika seseorang sholat berjamaah pada dasarnya dia disunnahkan merapatkan. Yang standar daripada merapatkannya ini, jangan sampai antar satu jamaah dengan jamaah yang lain memiliki satu ruang atau satu lubang yang cukup dimasuki satu orang. Ketika itu dilakukan, ketika itu terjadi, dalam shaf ada lubang yang memang muat untuk satu orang, secara hukum maka makruh. Ini sebagaimana yang ada di dalam beberapa kitab, contohnya dalam kitab Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi maupun dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka kami jelaskan. Ada satu kaidah dalam bab jamaah. Kullu makruhin min haisul jamaah. Setiap kemakruhan yang itu dilakukan di dalam jamaah akan menggugurkan fadilah jamaah. Bila seseorang dalam jamaah melakukan kemakruhan, maka akan menggugurkan fadilah jamaah. Illa taswiyatas sufuf, kecuali dalam bab merapatkan dan meluruskan shaf. Artinya, secara hukum memang makruh. Seseorang ketika dia itu antar satu jamaah dengan jamaah yang lain ada renggang, ini makruh. Tetapi kemakruhannya tidak menghilangkan fadilah jamaah. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana dalam hal ini disebut udzur. Oleh syariat seseorang dituntut untuk dia memiliki satu situasi dan kondisi yang berbeda dari waktu biasa. Maka hal seperti ini patut untuk dijelaskan bahwasanya dalam situasi normal saja kemakruhannya tidak menghilangkan fadilah jamaah. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Sebagaimana di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar, na'am ingkana ta'akhuruhum li'udhrin. Ketika seseorang dia dalam shaf yang semestinya rapat, dia sendirian atau dia membuat lubang, tetapi didasarkan pada udzur, maka fala karohata wala taksiru. Tidak dihukumi makruh dan secara hukum dia tidak ceroboh. Maka kesimpulan dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan situasi wabah, dia dalam sholatnya sesuai protokol kesehatan renggang, maka ini diperbolehkan. Maka ini menjadi satu syariat. Contohnya mudah. Orang ketika ditanya bagaimana ketika orang itu sholat dengan keadaan duduk, secara hukum nggak boleh. Tapi bila orang dia tidak mampu berdiri,
maka dia bisanya dengan duduk, maka dia sholatnya dengan duduk, dan duduk itulah syariat yang berlaku untuk dia. Ini merupakan satu hal yang masuk dalam kaidah syariat. Sebagaimana di dalam kaidah fikih disebutkan, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Satu keadaan berat oleh syariat akan diberikan kemudahan. Di mana ketika seseorang dia itu merapat, akan memunculkan kekhawatiran terjangkit atau menularkan penyakit, maka ini adalah satu hal yang dianggap masyaqqah dan udzur. Maka dengan adanya social distancing, seseorang dia itu menjaga jarak satu dengan yang lain, ini wujud daripada dia oleh syariat diberikan kemudahan. Dan ini merupakan satu perkara yang secara hukum memiliki dasar yang kuat. Kenapa? Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian dalam kemudahan, Allah tidak menghendaki kalian dalam kesulitan. Ketika seseorang dia dalam keadaan takut dipaksa untuk saling mepet, merapat, malah akan menimbulkan kekhawatiran, itu malah tidak dikehendaki syariat. Oleh sebab itu, secara hukum, ketika kita sholat berjamaah dengan merenggangkan, itu dibenarkan. Dan itu bahkan menjadi satu hal yang dianjurkan dalam keadaan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Namun catatannya, bila situasi dan kondisi mereda, situasi dan kondisi kembali normal, maka mari kita semua menerapkan dalam shaf sholat berjamaah, merapat dan meluruskan shaf kita masing-masing. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semua dalam sholat berjamaah tetap bisa khusyuk, tetap sesuai syariat, namun juga menjalankan anjuran pemerintah protokol kesehatan. Akhirul qauli, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.